Film ini menceritakan tentang sebuah permainan mematikan yang diadakan oleh seorang psikopat. Dia mengundang para artis terkenal untuk memainkan permainan tersebut, dan hanya ada satu orang saja yang akan menjadi juara untuk mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dan berikut adalah alur filmnya. Jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Thank you untuk membantu saya. Oke, thank you. Di awal film memperlihatkan adegan keji seorang wanita yang tengah menghabisi korbannya di hadapan seorang pria bangkai berpenampilan rapi dan terlihat sangat menikmati adegan tersebut. Pria itu bahkan menyuruhnya untuk melakukan aksi lebih brutal lagi sebagai akhir dari tugasnya. Si pria hanya bisa tertawa bahagia seolah ia telah mendapatkan kepuasan dan menyaksikan langsung aksi keji di depannya, dan langsung memberi si wanita tadi sebuah koper yang penuh dengan uang, lalu menyuruh bodyguardnya untuk membawa pergi wanita itu dari tempat tersebut. Namun nampaknya pria psikopat itu masih belum cukup puas dengan aksi yang baru saja dilihatnya. Dia kini nampak dengan melihat-lihat layar HP-nya yang menampilkan sejumlah tokoh bernama yang memiliki latar profesi yang berbeda-beda, dan sepertinya ia sangat tertarik untuk melibatkan semua orang itu dalam aksi berikutnya. Dari gelagat itu film pun dimulai. Alkisah ada seorang pria yang baru saja terbangun dan kebingungan karena ia merasa sangat asing dengan tempat tidurnya saat ini. Ruangan itu penuh dengan corak berwarna biru dan sebuah surat yang menerangkan tentang lokasinya saat ini yang berada di Funhouse Cash dengan mengarahkannya untuk segera berganti pakaian. Ia diketahui bernama Casper yang merupakan seekor artis dan baru saja dibujuk oleh manajernya untuk mengikuti sebuah acara reality show yang diyakini dapat melejitkan nama dan popularitasnya, terlebih dengan hadiah hingga mencapai 5 juta dolar yang tentu saja hadiah yang sangat besar. Setelah selesai berganti pakaian, Casper langsung menuju ke ruangan lainnya yang baru disadarinya ternyata ia bukanlah satu-satunya orang yang berada dalam rumah tersebut. Ia bertemu dengan beberapa orang lainnya yang juga mengaku sempat disekap dan dibius lalu terbangun di funhouse hingga semuanya pun berkumpul di ruangan yang sama. Di sana ada betina bernama Ula Lemore yang merupakan seorang selebgram dengan 8 juta follower. Ada James Headstone Malone yang merupakan mantan petarung MMA, Cat Sim yang merupakan Grandmaster catur wanita termuda dalam sejarah, ada Dex yang merupakan sang Reaper, lalu ada Lonnie yang juga seekor artis, ada Nevin yang merupakan seorang YouTuber dengan 10 juta subscriber dengan konten sensasi yang selalu dibuatnya, ada Ximena Torres seorang blogger yang kerap membuat sensasi melalui tulisannya, serta ada Casper sendiri yang dikisahkan sebagai seorang penyanyi dan sempat menikah dengan artis lainnya. Tidak hanya menampilkan profil dari masing-masing pesertanya, reality show bertajuk Funhouse itu juga mengklaim bahwa acara kali ini akan disiarkan secara langsung sepanjang harinya selama 24 jam non-stop tanpa adanya jeda iklan sama sekali, dan siapapun berhak untuk mengikuti voting 3 hari sekali yang bertujuan untuk menentukan siapa peserta yang bakal lolos dan bisa bertahan hingga akhir acara dengan hadiah hingga 5 juta dolar. Selain itu, sosok Forecast yang ditampilkan sebagai seekor panda yang menggemaskan menjelaskan tentang sebagai aturan dalam rumah tersebut, termasuk pembantu yang akan membersihkan dan mengisi stok kebutuhan hidup dari para peserta. Mereka juga dipersilakan untuk bisa mengirim pesan kepada para penggemarnya selama 5 menit dalam sehari. Hari demi hari pun berlalu dengan semua kegembiraan momen seru yang dilaluinya oleh semua peserta, hingga pada akhirnya di hari ketiga Forecast, si panda yang menggemaskan kembali muncul dengan memberikan selamat kepada seluruh peserta yang sudah bisa saling menjalin hubungan baik satu sama lain. Panda itu juga mengungkapkan hasil voting yang menunjukkan si mantap Ula sebagai peserta dengan perolehan dukungan tertinggi, sedangkan Lonnie dan Nevin sebagai peserta dengan perolehan dukungan terendah. Mereka harus menuju ke sebuah ruangan khusus untuk menentukan siapa yang layak bertahan di funhouse, sementara peserta lainnya kini diarahkan ke sebuah ruangan lain untuk melihat secara langsung tantangan yang akan dijalani oleh dua teman mereka itu. Di dalam ruangan, Lonnie dihadapkan dengan sebuah pinata berbentuk kepala panda dan ditugaskan untuk memukulnya dengan mata tertutup yang tentu saja itu sangatlah menyenangkan seperti bocil pada umumnya. Namun sialnya saat matanya sudah tertutup, ia tak menyadari bahwa binatang tadi telah diganti dengan
Nevin yang terikat dan disumpel mulutnya. Edannya lagi, tongkat pemukul yang digunakannya juga telah ditukar dengan sebuah tongkat yang bagian ujungnya dipenuhi dengan banyak paku. Tanpa disadarinya, Lonnie beberapa kali memukul Nevin dengan sekuat tenaga hingga akhirnya peserta pria itu pun pergi ke alam baka. Kejadian tersebut sontak membuat semua peserta lainnya turut berontak, sama halnya dengan para penonton yang tak percaya dengan kejadian yang mereka lihat secara live itu. Dari sini juga terungkap buat tampilan panda yang ada di layar sejatinya merupakan seekor pria psikopat yang sempat diperlihatkan di awal film tadi. Dalam kondisi mental yang kacau, seluruh peserta kini sangat terpukul, bahkan Deck sampai memecahkan salah satu kaca jendela di funhouse berharap agar bisa kabur dari sana. Namun sialnya upaya tersebut dengan mudah digagalkan oleh sejumlah petugas bertopeng dengan senjata lengkap yang langsung menarik paksa Deck dan menghukumnya di suatu ruangan. Di sana Deck terlihat tengah terikat di atas sebuah bak yang kemudian diisi oleh cairan asam yang langsung melelehkan bagian bawah tubuhnya hingga membuatnya harus pergi ke alam baka saat itu juga. Bayangan itu pun sontak mendapat banyak tanggapan dari seluruh dunia, tak terkecuali dengan petugas kepolisian yang dibuat kerepotan karena sulitnya menemukan lokasi yang menjadi tempat diadakannya reality show tersebut. Namun dari sekian banyak yang merasa resah atas tayangan tersebut, ternyata masih ada juga yang meragukan keaslian dari funhouse. Bahkan ada yang menilai jika itu semua adalah editan dan hanya sebuah rekayasa belaka dengan efek CGI. Singkat cerita, hari diumumkannya hasil voting pun tiba, dan kali ini yang menjadi peserta dengan perolehan dukungan paling sedikit adalah Ximena dan Ulala, yang sudah pasti keduanya harus saling berhadapan di ruangan khusus untuk menentukan siapa yang lebih layak bertahan. Kedua wanita itu pun kini saling berhadapan dengan dibekali masing-masing sebuah kapak besar. Tujuannya tentu adalah untuk saling menyerang satu sama lain demi menentukan siapa yang bisa bertahan dalam tantangan kali ini. Sialnya, pertarungan kedua wanita itu dilakukan dengan kondisi ruangan yang sangat gelap hingga pada akhirnya secara mengejutkan Ulala berhasil bertahan setelah menancapkan kapaknya tepat di ndasnya Ximena, dan tentu saja Ximena pun harus pergi menyusul kedua temannya menjadi almarhum. 3 hari kemudian pengumuman hasil voting pun dilakukan lagi, dan kali ini Ula kembali berada di urutan terbawah yang berarti ia akan melalui tantangannya lagi. Padahal Ula ini sudah semaksimal mungkin agar mendapatkan voting yang tinggi, mulai dari memperlihatkan gunungnya hingga mandi tanpa sehelai kain pun yang disiarkan secara live dengan begitu agresif. Berbeda dengan sebelumnya, sekarang Ula sendirilah yang akan menentukan nasibnya, di mana ia diharuskan untuk membeli 2 kartu kembar dari sekian banyak kartu yang terletak di sekitarnya. Namun sial, ia harus gagal dan wanita itu diberi kesempatan lagi untuk menentukan nasibnya dari roda roulette yang diputarnya. Malamnya wanita yang mantap itu harus pergi setelah ia mendapat hukuman dengan ditarik tangannya dan kakinya hingga putus dan moek. Pada pengumuman voting berikutnya, giliran James yang mendapat dukungan terkecil dan ia harus menghadapi tantangan yang sesuai dengan profesinya yang merupakan seorang petarung MMA. Fullcast menyediakan beberapa petarung yang bisa dipilih oleh semua penonton acara tersebut yang nantinya akan menjadi lawan dari James, dan Botis lah yang akan menjadi lawan dari James dalam tantangan kali ini. Namun mantan petarung MMA itu ternyata bisa memenangkan pertarungan itu dengan easy. Sialnya, Fullcast seolah tak puas dengan hasil tersebut dan dia kini menurunkan 3 petarung lainnya yang membuat pertarungan jadi tak seimbang. Hingga akhirnya James pun harus istirahat untuk selamanya. Kini peserta pun tinggal 3 orang saja yang menyisakan Casper, Lonnie, dan Cat. Suasana di funhouse sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Sekarang para peserta terlihat lebih banyak merenung dengan penuh kepasrahan akan nasib mereka. Menariknya, Casper dan Lonnie yang mulai berbicara lebih intim justru berakhir dengan momen indah bebersamaan mereka diranjang, sedangkan Cat yang sempat memuaskan hasratnya dengan menggunakan jari harus berada di peringkat terbawah dengan perolehan voting yang paling sedikit. Peserta berdarah Asia itu kini menghadapi tantangannya untuk bermain catur melawan Fullcast melalui seorang penjaga yang mengenakan topeng panda di sana. Sialnya, meski ia sempat mendominasi permainan, namun pada akhirnya Cat harus kalah dalam permainan catur itu hingga ia pun diharuskan untuk memutar roda nasibnya sendiri. Untungnya roda yang
berputar berhenti tepat di tulisan Face the Back. Namun sial bagi Lonnie karena harus menggantikan posisi Cat berkat hasil dari roda berputarnya tersebut. Sementara Casper yang mengetahui hal itu langsung menawarkan diri untuk menggantikan Lonnie yang memang telah dicintainya sejak berada di funhouse. Dengan liciknya Forecast mengabulkan permintaan tersebut dan Casper kali ini harus menghadapi tantangan bertajuk pistol, di mana ia harus beradu cepat dalam menembak lawan yang ada di depannya. Sialnya yang menjadi lawan justru Leonie sendiri yang pada akhirnya cinta keduanya itu pun membuat mereka memutuskan untuk menembak diri mereka masing-masing. Peluru pun menembus ke ubun-ubun mereka. Hingga kini tersisalah Cat yang menjadi peserta terakhir dalam acara tersebut. Sementara itu di sisi lain dengan sangat terlambat sekelompok polisi terlihat tengah menuju ke sebuah lokasi yang diyakini menjadi tempat berlangsungnya acara funhouse. Namun sialnya polisi yang datang terlambat itu hanya menemukan sebuah lubang dengan potongan 5 kepala peserta funhouse yang telah pergi ke alam baka dengan sebuah bom yang dibalut boneka panda. Sementara itu di sisi lain Cat kini mendapat uang sebagai hadiah dari permainan funhouse dan ia ditemukan oleh seorang pengendara di sebuah tempat terpencil di pesisir Oregon. Berdasarkan pengalaman yang telah dilaluinya, Cat pun mendapatkan sejumlah undangan dari media untuk sekedar membagikan pengalamannya selama di funhouse, termasuk juga diinterogasi oleh pihak kepolisian setempat untuk mengungkap lokasi sekaligus dalang dalam acara tersebut. Pasalnya sampai saat ini polisi juga belum menemukan bukti apapun terkait dengan funhouse. Bahkan temuan kepala peserta dan semua benda yang dianggap sebagai bom ternyata bukanlah bom, ternyata hanya server pengecoh yang sempat membuat polisi cyber kebingungan untuk mendapatkan lokasi dari funhouse itu. Sementara dalam sebuah acara talk show di TV terlihat Nero Alexander yang diketahui sebagai seorang pengusaha muda yang sangat kaya dan menjadi narasumber dalam acara tersebut. Ternyata tanpa disadari bahwa ialah yang selama ini menjadi sosok di balik Panda Forecast. Tidak hanya itu, mereka lebih mengejutkannya lagi, ternyata Cat adalah kekasih dari Nero dan tampaknya mereka merupakan pasangan psikopat yang akan kembali membuat acara serupa seperti sebelumnya dan film pun berakhir. Ya begitulah film alur cerita dari film berjudul Funhouse yang dirilis 2019. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih Sampai telah jumpa menonton pada video ini. mantap Sampai selanjutnya. jumpa pada video mendatang selanjutnya. Thank you.